Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah bintang di langit yang sangat indah. Bintang itu bernama Bumi. Di sana terdapat lautan dan danau. Binatang juga ada, orang-orangnya bersahabat dengan alam. Tapi suatu hari, sebuah komet besar mendekati bintang yang indah itu. Fuse, sang penyelamat dunia, meramalkan bahwa akhir dunia sudah dekat. Dan sebelum komet itu menabrak bumi, dia memerintahkan orang-orang untuk lari dari bumi. Selama berjuta-juta tahun, orang hilir mudik dalam gugusan bintang-bintang dan tiba di sebuah tempat yang disebut negeri luar angkasa. Kemudian, seorang ratu yang merupakan keturunan Fuse ke-100 berkata, "Aku ingin menciptakan dunia baru yang luas." Lalu dia memindahkan orang-orang dari negeri luar angkasa ke negeri para dewa dengan sebuah kapal kerajaan. Orang-orang membenci sang ratu karena dia ingin memusnahkan gugusan bintang. Sejak itulah namanya tak pernah disebut-sebut lagi. Orang-orang yang kehilangan tempat untuk berlindung kemudian pergi menuju 8 satelit di negeri luar angkasa dan menetap di sana. Kau menangislah yang keras. Tahun 2588, penanggalan dewa-dewa. Selamat pagi, Cepi. Sini. Loh. Wah, ini hadiah ulang tahunku ya. Terima kasih. Di usia 14 tahunku ini, aku ingin menjadi seorang putri yang cantik. Itu kalau kau setuju, Cepi. Sekarang adalah tahun ke-88 setelah keturunan Fuse yang ke-100 datang mengacau. Ini adalah salah satu dari 8 satelit di angkasa, yaitu negeri langit terang. Aku dilahirkan dan dibesarkan di sini. Tapi belakangan ini terjadi perang di satelit lain yang ada di angkasa. Selain negeri langit terang, sejak zaman Ratu Fuse, di ketujuh satelit lain telah ditempatkan jenderal-jenderal. Penguasa zaman Edo dan para hakim masing-masing telah ditempatkan untuk menjalankan pemerintahan. Jadi kekuasaan utama berada di tangan pasukan penguasa dan para hakim. Sejak itulah dimulai perang. Di dalam pasukan penguasa itu pun sebenarnya telah terjadi pertempuran. Dalam dinasti Owari ada anak laki-laki tertua. Dia adalah Jenderal Kei yang merupakan jenderal besar yang masih muda dari sebuah armada. Tuan Kai, lihat. Armada para hakim sedang mundur. Pada pertarungan pertama kita mengalahkan tentara gabungan dengan telak. Iya, memang. Dan tentaraku akan terus-menerus bergerak menyerang negeri langit es. Hamba pikir kalau kita terus mengejar armada musuh, kita akan dapat membinasakan mereka. Tetapi bagiku itu tidak menarik. Perang baru saja dimulai. Aku rasa tidak baik jika cepat-cepat berakhir. Saya kira Tuan tidak boleh berkata seperti itu. Aku menginginkan sesuatu di negeri langit es, mengerti? Oh, kalau begitu sebaiknya kita segera mengirim armada ke negeri langit es. Lapor, ada telegram penting dari Honsei. Ada apa ini? Tuan, ada kabar buruk. Rupanya ayah Tuan pingsan di istana. Akhir-akhir ini katanya ia sakit parah. Kalau Tuan kembali ke Honsei cepat-cepat, rasanya akan lebih baik. Itu semua tidak perlu. Aku datang ke sini untuk mengumumkan penyatuan dunia angkasa oleh penguasa langit. Jadi tidak perlu kembali. Tapi apakah... Lebih dari itu, kalau sampai tersebar berita kepada para sesepuh bahwa penguasa langit jatuh pingsan, akan sangat berbahaya. Keadaan penguasa langit harus dirahasiakan. Hah? Ayo, kita ke negeri langit es. Kita bergerak! Dunia para dewa
Satelit yang ke-8, Negeri Langit Es. Dalam sekejap, pasukan Owarin menyerang negeri langit es. Berita itu sungguh mengejutkan, tapi masih banyak daerah yang belum mendengar berita tersebut. Di suatu tempat dari daerah itu, Ada apa, Ayah? Selama ini kamu ada di mana? Tidak ada hubungannya dengan Ayah. Sekarang kamu akan pergi lagi? Mau kemana? Aku sudah bilang tidak ada hubungannya dengan Ayah. Apa kata-kata seperti itu pantas diucapkan pada orang tua? Aku sering mengatakannya, Ayah. Sekarang, aku yang mau tanya. Waktu Ibu meninggal, Ayah ada di mana? Hal itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Untuk apa kau tanyakan? Apakah hal itu pantas diucapkan kepada anak? Bodoh! Apa katamu tadi? Menurut Ibu, itu karena Ayah lebih mementingkan pedang yang sedang dibuat. Tutup mulutmu. Aku yang menentukan apakah hal itu ada hubungannya denganmu atau tidak. Sekarang kau mau pergi kemana? Jawab! Jangan bertanya, Ayah. Ayah menyebalkan. Kau tunggu! Dasar anak nakal. Aku tidak peduli. Tuan kasih ayah kami datang untuk menjemput. Menjemput? Iya. Penjaga toko kelihatannya telah lari waktu perang dimulai. Hah, tidak semestinya kita yang tinggal di desa juga ikut terlibat. Meskipun seandainya negeri langit es kalah sekalipun. Tidak mungkin pasukan negeri langit es kalah. Abangku juga bergabung dengan tentara. Kalau abangmu yang bodoh itu pergi, bahaya kan? Apa katamu? Jangan marah, aku main-main saja kok. Dia datang. Lama menunggu ya. Kok kamu sudah bawa barangnya? Nah. Kita berhasil. Lihat. Wah, bukan main, tapi sayang gelap ya. Ayo kok, jangan malu-malu. Wah, takut ketahuan penjaga ya. Tenang saja, tidak terlihat kok. Tapi aku... Hei, ada banyak uang di dalamnya. Ayo kita beli dengan ini. Hei, kau jangan mencuri ya. Aku tak mencuri. Kukatakan sekali lagi, jangan mencuri. Lihat, hasil yang bagus kan? Ini juga. Hentikan, kalau tertangkap karena mencuri, itu bukan main-main. Kenapa? Kamu gemetar ya? Dasar penakut. Ini pencurian. Sekarang bicaramu tidak karuan seperti Banci saja. Enak saja, siapa yang seperti Banci? Aduh, jangan. Berani bicara Kenapa sekali suaramu lagi? jadi kalau begitu, Aku bukan Banci, mengerti? Hei, jangan berkelahi di tempat ini. Bagus kan? Jadi hiburan. Ayolah, ayo terus. Bodoh, kalau begini terus kita pasti ketahuan. Hei, berhenti. Aku bilang berhenti. Apa boleh buat? Bersikaplah yang baik. Dia yang mulai lebih dulu. Kamu yang memulai. Bukankah kamu yang mengatakan kau seperti perempuan? Kamu yang cari gara-gara duluan. Kamu juga sih berwajah seperti perempuan, bisanya marah-marah saja. Kenapa menatapku seperti itu? Masih hangat. Kelihatannya benda ini baru saja digunakan. Cari mereka. Suara berisik apa itu?
Kau, naik cepat! Ada apa, Ayah? Kelihatannya musuh menyerang kita. Kau, cepat! Semua pergi. Ayo cepat. Dai! Aku mengkhawatirkan adikku. Hei, Dai! Kau, sedang apa kamu? Cepat naik! Tidak, aku tidak mau kalau temanku tidak ikut. Sudah, jangan membantah. Ayolah, cepat. Tidak, Ayah. Kau, Aku tidak mau, Ayah. Teman-temanku harus ikut bersama kita. Tuan Yagami, cepat. pengawal. Kau, kamu memang hebat. Kenapa aku saja yang hebat? Apakah karena Ayah pembuat pedang satu-satunya di daerah ini, maka Ayah merasa sangat hebat? Sekarang pun Ayah membawa pedang itu dengan hati-hati sekali. Kalau Ayah mementingkan pedang itu, pergi saja dengan pedang itu, Ayah. Aku sangat membenci Ayah. Ini, ambillah. Tuan, cepat lari, cepat. Ayah, lari! Kajaya kami, Jenderal Besar Kai memanggil. Kai, putra Owari itu ada perlu apa denganku? Kelihatannya Jenderal ingin menyuruh membuat pedang. Aku tidak mau. Kalau aku membuatkan pedang untuk Owari yang reputasinya terkenal buruk di negeri luar angkasa ini, maka namaku akan hancur. Kata-kata yang puitis. Kau sendiri yang menciptakannya, tetapi aku diperintahkan untuk membawamu. Tuan adalah permata di negeri langit es. Kami tidak akan menyerahkannya. Jangan banyak bertingkah. Dia bukan manusia ya. Apa ini? Apakah ini pedang laser? Ini pedang yang tumpul. Baja biasa juga bisa. Ayo ikut aku dan buatkan pedang laser yang lebih hebat lagi. Baik, ini jawabanku. Akhirnya mengeluarkan juga. Hukumannya, apakah luka dari pinggang ke bawah bisa membuat pedang? Hentikan! Lepaskan ayahku! Apa kau bilang anak yang berwajah seperti perempuan tidak pantas berkelahi dengan pedang? Aku bukan perempuan! Lepaskan ayahku! Lepaskan ayahku! Anak kecil. Ayah! Rasakan pembalasanku. Cepat naik! Musuh telah sampai di sana. Ryu, cepat! Ayo cepat naik. Apakah ayah bisa berjalan? Tidak usah khawatir. Aku tidak apa-apa. Su, kamu membuat khawatir. Ayo cepat naik. Iya, aku tahu. Ibu, lari! Setan kecil itu. Ayah, bertahanlah. Kok dengarlah. Ada yang ingin kukatakan padamu.
Apa, Ayah? Katakanlah. Murasame yang kau pegang itu. Murasame? Ada apa, Ayah? Di gagang pedang ini terdapat permata. Permata? Itu adalah peninggalan ibumu. Murasame adalah pedang yang ayah buat untukmu dengan sepenuh hati, yang akan ayah berikan padamu saat kau berumur 15 tahun. Itu janji ayah dan ibumu. Ibumu masih hidup. Ibu masih hidup? Carilah ibumu dan permata itu. Permata. Ayah, kau jangan bicara terlalu banyak. Biarkan ayahmu istirahat. Jangan bergerak dulu. Ayah. Tidak usah khawatir, dia pasti akan selamat. Ngomong-ngomong, di mana kamu belajar ilmu pedang seperti itu? Entahlah, aku tidak pernah mempelajarinya. Masa? Tapi permainanmu bagus sekali. Aku sendiri juga tidak tahu kenapa aku bisa bermain seperti itu. Ko, kenapa kamu begitu membenci ayahmu, padahal dia telah menyelamatkan dirimu dengan sekuat tenaga? Cepat sedikit, ayo lebih cepat lagi. Serahkan padaku, kita akan segera tiba. Mohon maaf, apakah Gajah Yagami sudah meninggal? Ya, itu benar. Tetapi apa boleh buat Funamushi? Yamisoshi menyerahkan semuanya kepadamu. Ya, aku harus berbuat sesuatu. Sebenarnya yang menjadi masalah ialah... Aku ingin tahu anak kecil yang telah memotong tangan Gokumon. Apakah tersimpan permata di pedang itu? Gokumon, jawab. Ya, benar. Apakah permata Yabai seperti yang ada di contoh? Mungkin. Sebagai ganti si pembuat pedang, aku ingin anak kecil dan permata itu dibawa kemari. Tangkap dia hidup ataupun mati. Iya, baik. Kenapa dihalangi? Kok? Jadi kita akan ditinggalkan? Teman-teman, Ayo cepat, kapal akan segera diberangkatkan. kenapa hanya kita saja? Jangan khawatir, kalian pasti akan selamat. Selama ini Tuan Yagami telah memberi bantuan banyak sekali kepada kami. Ini adalah balas budi dari kami. Tuan Yagami minta untuk melindungimu, maka kami harus melaksanakannya. Ayah bilang begitu? Maka dari itu cepatlah. Kalau tidak, ayahmu tidak akan bisa disembuhkan. Kau pengecut! Kau pengkhianat! Ayo cepat! Kondisinya parah. Aku tidak akan melepaskannya. Ini hukumannya. Ambil alat kejut jantung. Ini jalan terakhir. Ayah. Ayah, bangunlah. Ayah, bangunlah ayah. Ayah.
penguasa langit telah meninggal. Ya, baru saja ada kabar. Begitu ya? Kalau begitu kita ikut berduka cita. Ya, apa boleh buat? Hah? Atur supaya ini semua tidak diketahui oleh para sesepuh. Bagaimana pemakamannya? Nanti akan tiba saatnya. Yang jelas semua ini harus disembunyikan. Jangan sampai ada yang tahu. Baiklah. Lebih dari itu, yang menjadi masalah adalah batu permatanya. Bila orang yang menguasai batu permata Yabai muncul, maka akan timbul kekacauan di negeri luar angkasa ini. Kalau sampai tidak diketemukan, maka akhir negeri luar angkasa dan kita semua tidak akan pernah ada.